Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maripati dengan NIM 22660076 di Universitas Amikom Yogyakarta. Nah, kali ini saya mendapatkan tugas sebagai responsi sebelum UTS, yaitu membuat konfigurasi SSH forwarding DHCP server, DNS server virtualization menggunakan KVM, kemudian web server. Langsung saja kita mulai dengan SSH dan SSH forwarding. Di sini status saya berada di Ubuntu versi 20.04, yang dimana kali ini saya posisinya berada di IP address-nya udah diubah, terus Ubuntu-nya udah di-upgrade gitu. Jadi kita tinggal menginstal SSH dan lain sebagainya. Oke, kita mulai dengan SSH dan SSH forwarding. Nah, untuk SSH kita install dulu. Nah, untuk komennya kayak gini: apt-min install OpenSSH server. Untuk menginstal sesuatu itu dibutuhkan koneksi internet untuk menginstal sesuatu. Jadi pastikan dulu Ubuntu teman-teman yang teman-teman gunakan itu terkoneksi dengan internet. Kemudian kita konfigurasi. Nah, di sini kita lihat tuh di line nomor 34. Teman-teman nih, cara menentukan line-nya itu lihat di sini, lihat di 34 nih. Di bagian sini nih, teman-teman bisa lihat kursor saya nih di bagian 34,1 itu di baris ke-34 di huruf yang pertama gitu. Jadi kalau pindah huruf gitu dia berubah gitu. Oke, di line 34 jangan lupa tekan insert, kita itu hapus pagarnya, kemudian prohibit passwordnya kita ganti ke no ya, kita ganti ke no. Oke, kemudian kita simpan. Untuk penyimpanan itu teman-teman bisa lakukan ×2x gitu ya, nanti dia akan menyimpan konfigurasinya. Kita clear dulu biar bersih. Nah, selanjutnya itu kita restore SSH-nya. Untuk merestornya, sistem CTL itu restore, apa yang mau di restore, SSH. Oke, udah. Nah, selanjutnya kita install lagi SSH kliennya. Ini kan server OpenSSH server. Nah, kita install juga buat kliennya. Oke, kita clear ya. Nah, cara masuknya itu cara masuk SSH tuh mudah sih, gampang. SSH, nama usernya apa, nama user kita. Kemudian karena kita belum ada hostname-nya, kita ganti dengan IP yang kita miliki sekarang, 08.55.203. Ini IP yang kita ada sekarang. Oke, kita yes kan. Nah, kita masukkan password kita. Oke, nah, ini kondisinya sekarang udah masuk ke remote ya, SSH-nya udah berhasil. Nah, ini udah sekarang udah berada di kondisi remote ya, SSH. Oke, SSH
udah. Nah kalau misalnya nih kita exit ya, kita exit dulu, kita keluar, kita ngeping IP dari komputer kita, bukan IP itu ya, bukan IP Ubuntu-nya. Ini IP dari itunya, dari laptop kita. Nggak bisa ya, kalau nggak bisa tuh kita coba dari luar. Kita buka CMD, kita buka CMD, kita ping dulu 192. Ini kita ping Ubuntu ya, 192.168.55.203. Oke. Kalau di Windows-nya jalan, terus di Ubuntu-nya nggak jalan, nah tandanya kita harus membuka firewall kita. Caranya kita pergi ke control panel dulu. Kita pergi ke control panel, kita view network status, kita cek adapter setting, kemudian bukan di sini ya, kita defender firewall yang paling bawah. Nah, lalu off kan aja tuh. Oke, kita oke kan. Oke, dimis aja. Nah ini kita minimize dulu. Nanti di sini kita ulangi pingnya yang tadi, nanti itu bakalan jalan gitu ya. Nah jika ini udah jalan, teman-teman tuh bisa membuka putih ya untuk aplikasi pihak ketiga. Nah teman-teman bisa buka putih, ini modalnya SSH, kemudian teman-teman isi IP dari Ubuntu yang akan di remote 552203. Oke, teman-teman open tuh udah bisa tuh accept gitu. Nah ini nih adalah Ubuntu kita yang udah di remote gitu kan. Login as itu Patih dengan passwordnya Patih itu. Oke, ini udah bisa di remote gitu. Teman-teman bisa masuk ke rootnya atau gimana, jalanin perintah apa aja bisa. Oke, itu untuk SSH. Oke. Nah untuk SSH file transfernya sebenarnya teman-teman bisa menggunakan antara dua ya, Ubuntu dengan Windows. Namun saya sarankan itu yang Windows ya, karena yang Windows tuh ada tampilannya gitu. Nah yang pertama tuh teman copy dulu. Bentar, kita ls dulu ya, apa aja yang ada di sini. Itu ada snap, kita touch dulu. Kita bikin file tes titik x1 ya, x1.txt, kita touch dulu ya, kita ls. Nah di sini udah ada x1.txt ya. Nah kita scp, kita itu dulu upload dulu gitu ke file transfernya gitu. Nah x1.txt ke mana, ke Patih apa tadi, 192.255.203. Oke, nah itu udah berhasil tuh. Oh bentar, itu belum berhasil ya, belum. Biasanya tuh ada loadingnya gitu. Saya itu tambahan ini lupa. Nah dia akan minta password untuk Patih, masukkan password. Nah dia itu akan loading nanti, itu langsung 100% ya, karena x1.txt itu tidak ada itunya, tidak ada isinya, jadi itu hanya file 0 KB ya, jadi bakalan cepet gitu ya. Oke. Nah cara lihatnya tuh teman-teman bisa lihat di FTP ya,
SFTP itu nama usernya, terus add IP-nya. Oh salah, sorry. Nah, masukin password. Oke. Nah, kemudian teman-teman LS di sini itu hanya SFTP-nya itu udah itu ya, ke transfer X1-nya. Sebagai informasi, FTP itu adalah file transfer protocol, secure, S-nya itu secure. Jadi teman-teman bisa berkirim file di sini. Semua yang bisa koneksi ke sini tuh bisa mengakses jaringan yang udah diupload, data yang udah diupload gitu ya. Oke, namun jika teman-teman ini quit ya, lihat dulu. Nah, namun jika teman-teman ingin transfer melalui Windows, itu bisa teman-teman download itu WinSCP ya. WinSCP ini bahasanya juga gitu. Bahkan saya lebih mudah gitu ya. Lebih mudah di sini daripada di Ubuntu-nya. Nah, oke. Masuk sini, kita tekan edit, kita isi IP kita 203 ya. Username-nya Pati, kita isi passwordnya di sini. Oke. Nah, kita save dulu. Oke, kita isi username 123 aja. Nah, kita coba login. Nah, kita yes. Password untuk Patinya apa gitu. Kita masukkan passwordnya. Oke. Nah, itu masuk. Itu x1.txt. Nah, jika kita ingin mengupload nih. Ini SFTP ya. Jadi jika ingin upload nih. Ini kita kalau ke TLS tuh ada x1 ya, x1.txt. Nah, kalau kita misalnya bikin misalnya kita touch dulu ya, kita touch x2 rar gitu ya. Nah, pas kita ls kan itu ada tuh x2 rar. Kita coba untuk nguploadnya x2 rar gitu. Nah, ketika kita coba upload, kita masukkan passwordnya. Nah, udah ke upload gitu. Nanti di sini tuh ada, kalau kita refresh tuh bakalan ada x2 rar gitu, karena udah diupload gitu ya. Jadi mudah di sini. Nah, kenapa saya bilang mudah? Karena di sini tinggal drag and drop aja. Nah, ini pindah nih. Nah, yes. Nah, jika kita mau pindah, ini kan desktop nih, lokasinya kan di user ini. Nah, kita pindahin nih dari Windows ke FTP nih. Nah, kan ada alfabetnya nih. Kita bisa nengoknya gitu. Nanti pas kita masuk ke FTP, bentar. Nah, ini masuk FTP. Nanti di sini kalau kita ls tuh bakalan ada ini gitu, alfabet itu. Oke. Nah, kalau kita ingin downloadnya gitu ya, kita tinggal get apa gitu. Misalnya kita mau download alfabet itu ya, get hanya besar. Nah, dia akan kesimpan di home Pati gitu ya. Pas kita quit cd home Pati ls. Nah, itu bakalan ada gitu, alfabet letter gitu. Oke, segitu aja mungkin untuk file transfer, SSH file transfer. Nah, kemudian kita masuk ke
Di sini kita akan nah ini kita masukkan nah teman-teman bisa menambahkan itu jika teman-teman ingin menambahkan autentikasi untuk itunya, untuk SSH-nya, bukan cuman password untuk login dari usernya, teman-teman bisa mengetikkan perintah SSH keygen. Itu teman-teman bisa ketik perintah itu, lalu teman-teman bisa menyimpan key-nya di mana gitu. Di sini tertulis root SSH ID RSA. Jadi itu adalah tempat penyimpanan dari key-nya. Teman-teman bisa langsung enter, atau teman-teman bisa masukkan direktori yang teman-teman rasa teman-teman mau nyimpannya di sana gitu. Karena aku udah install RSA, jadi kita aja biar override gitu kan. Nah, kita masukkan passpress-nya, kita masukkan sandi tambahannya gitu kalau mau masuk ke SSH gitu. Nah, di sini tuh kita move dulu mv move SSH-nya, titik SSH ya, ID RSA kemana, ke SSH ke sini gitu. Oke, lalu kita chmod 600 oke, coba kita login SSH ya. SSH pati add nah, dia akan minta itu ya, passpress-nya dia akan minta, lalu dia juga akan minta password untuk patinya. Oke, yang tadi kan cuman password untuk pati doang gitu. Oke. Nah, keypass-nya udah, kita clear dulu. Keypass SSH-nya udah, kita lanjut ke mengkonfigurasi SSH forwarding ya. Nah, untuk SSH forwarding itu SSH min L itu IP kita itu berapa? 192.168.55 titik 203. Oke, nah ke port 8081 titik 2, IP name server kita yang mau kita buat itu berapa? Saya tadi bikin 210 titik 2 80 ke port 80, masukkan SSH-nya. Oke, kita coba. Sorry 203 ya. Di RSA-nya berapa, passpress-nya berapa, password patinya. Oke. Nah, itu udah ya, itu forwarding ya. Kita coba SSH 192.168 255 203 SS min
6 grab 8081 ya, kita coba yes, password party. Oke, nah itu bakal listen ke 203. Oke, oke, udah SSH forwarding udah, selanjutnya DHCP server ya. Oke, baiklah teman-teman, kita masuk ke DHCP server ya. Ini tadi SSH dan SSH forwarding udah, selanjutnya kita melakukan konfigurasi DHCP server. Nah, ada satu paket yang harus kita install, itu paket ISC DHCP server ya, DHCP server PTM ini install. Oke, kita tunggu. Oke, kita clear dulu. Nah, di sini kita lakukan konfigurasi di etc default ISC. Nah, di sini kita tambahkan interface kita. Nah, itu nama interface kita ya. Ya, karena kita cuman ada interface untuk versi 4-nya, kita masukkan yang versi 4-nya. Oke. Selanjutnya kita lakukan konfigurasi di kita clear dulu. Oke, selanjutnya kita lakukan konfigurasi di itu ya. Untuk DHCP-nya lagi. Nah, di sini ya, di directory DHCP, nama filenya dhcp.com configuration. Nah, di sini ini kita insert kita yang ini kita disable. Lalu sebentar, autoritatifnya kita enable, local 7-nya kita enable juga. Terus ini kita hapus semua. Ini untuk rank DHCP-nya ya. Nah, oke. Nah, subnet tergantung dari subnet yang kita itu ya, yang kita punya. Itu subnetnya itu 192.168.55.0 ya subnetnya. Namun di sini kita isi titik 0 aja karena kita memakai /24 ya. Ini kita ganti juga nih. Ini IP pertamanya mulai dari berapa? Ini ranknya ya, 192.168.55 titik. Kita mulai dari, kita mau 10 IP aja, 240 deh, 240. Oke, di sini sampai dengan 192.168.55.250. Nah, kita cuman itu berapa IP? 10 IP. Oke, untuk option domain name server ini kita isi dengan IP kita ya. IP kita 192.168.55.203, kita optionnya ya, kita tambahin optionnya. Nah, ini kita isi dengan
calon DNS kita, misalnya pati.com. Aku mau buat pati.com gitu ya. Sound dan masknya kita 00 ya. Nah, kita /24 ya. Routernya biarin tinggal satu ujungnya 192.168.55. Oke. Nah, di sini kita broadcastnya kita isi dengan 192.168.255. Kenapa 255? Karena 255 itu adalah IP terakhir dari /24, makanya kita ganti 255. Oke. Kemudian kita kita simpan ya. Oke. Setelah itu kita coba restart. Kita clear dulu ya. Kita systemctl restart isc. Oke, berhasil. Nah, kalau apa ini itu ya, ada cara nginstalnya sendiri ya. Baiklah teman-teman, tadi DHCP server udah ya. Oke, nah forwardingnya udah, ke DHCP server udah, kita masuk ke DNS ya. Oke, baiklah teman-teman, kita akan masuk ke konfigurasi selanjutnya, yaitu DNS server ya teman-teman. Untuk DNS server nih, kita harus menginstal salah satu paket, itu adalah namanya bin9 ya, dengan perintah apt-min-y install bin9. Oke, kita tunggu bin9 nya bekerja. Oke. Oke, udah, kita clear dulu. Nah, kita masuk ke konfigurasinya di etc. Sebentar ya, kita masuk dulu ya. cd apa ya, etc bin ada. Kita masuk ke sini dulu ya, tls. Oke. Nah, di sini kita masuk ke kita masuk ke nama option, konfigurasi option dulu ya. Kita masuk ke option dulu. Oke, nah di sini forwardernya kita uncomment. Nah, ini nih kita ganti dengan IP kita. Oke, kita simpan. Nah, selanjutnya kita tadi option kan, sekarang kita masuk ke lokalnya. Nah, di lokal ini kita baru masukkan zone-zonenya ya. Nah, sebentar, insert dulu. Udah insert, kita masuk ke. Nah, di sini nah teman-teman bikin nama dari website teman-teman. Di sini saya akan bikin tuh nama websitenya tuh pati.com gitu ya. Kemudian teman-teman bikin kayak gini. Oke.
teman bikin type-nya master gitu kan, titik koma jangan lupa. Kemudian filenya di mana? Filenya ini untuk zone forwardnya ya, forwardnya di etc bin 9, bin aja db nya kita kasih nama db nya itu Pati ya. Oke, sebenarnya teman-teman juga bisa pakai defaultnya, cuman nggak perlu ubah-ubah lagi, nanti itu kasih namanya db lokal ya, nama aslinya itu db lokal. Oke, kita titik koma jangan lupa. Kita tambah untuk reverse nya, zona untuk reverse nya, zone jangan lupa ini dibalikkan ya, 3 subnet gitu ya. Oke, berarti kita 55.168.19 dibalik ya, 3 titik terakhir dibalik itu titik in addr titik arpa. Oke, kita titik 2, kita buka kurung kurawal, kita tutup, kita titik koma, kita kita masuk ke sini. Oke, kita juga bikin type-nya master juga, titik koma jangan lupa. Filenya di /etc bin itu namanya db berapa ya, db kita bikin db 192 ya. Oke, kita petik gitu. Oke, nah kita simpan, ya. Oke, udah, untuk zone-nya udah ya. Selanjutnya itu, nah kita kan ada ubah tadi nih untuk forward dan reverse nya kan. Nah kita coba ls lagi ya, kita clear dulu ls. Nah kita tadi ngubah db lokal sama db 127 ya. Nah kita copy aja db lokal, kita copy konfigurasinya ya, cp db titik lokal ke db Pati ya. Oke, nah selanjutnya itu db 127 juga 127 ke db 192. Oke, nah baru di sini tuh kita konfigurasi db yang pertama tuh db Pati ya. Oke, nah untuk db Pati ini lokal hostnya ini kita sebentar, insert, kita ganti dengan pati.com. Oke, nah lokal hostnya ini satu lagi juga kita ganti dengan pati.com. Oke, nah di sini juga kita ganti nih dengan pati.com. Ini yang paling bawah kita hapus saja. Ini ganti dengan IP kita ya, 192.168.55.203. Oke, kita simpan ya. Oke, nah tadi udah nih, untuk db lokal, db Patinya udah. Sekarang kita masuk ke db 192. Oke, nah di sini nih lokal, seperti yang tadi juga kita ganti lokal hostnya dengan pati.com. Oke, ini nih local hostnya juga kita ganti
pati.com, yang di bawahnya tuh ganti dengan IP. Oke, nah untuk 100 ini kita ganti dengan ujung IP kita ya, 203. Oke. Ini enggak PTR ya, ini ganti A. Oke teman-teman, oke kita clear dulu. Sebentar teman-teman, ini ada mistake sedikit di sini, sama aja ya. Di sini itu sorry salah. Ini tuh kita ganti juga dengan pati.com. Oke. Kita simpan. Oke, kita clear dulu. Nah, kita coba untuk cek config-nya. Oke, itu nggak ada muncul, berarti itu masih baik. Kita cek zone DB pati sama DB. Oke. Sepertinya ini loading from master file near DB192. Oke. Katanya ada mistake di DB192. Oh, oke. Ini ya salah, belum aku ganti ya. Ininya salah, ininya PTR ya. Oke, X. Clear, kita coba lagi cek config. Oke, cek config udah berhasil. Oke, DB-nya udah oke. Selanjutnya itu kita ya, kita keluar dari sini, kita etc resolve.com. Nah, ini kita ganti aja, kita insert, kita ganti semua nih, name server. Oke. Ini kita isi dengan 888. Ini kita isi dengan 884. Ini kita isi dengan 88. Oh bukan, ini yang terakhir. Oke, IP kita sendiri. Oke, kita X. Lalu kita coba itu untuk kita clear dulu. Kita coba untuk restart ya. Coba Oke, nah kita NS lookup pati.com ya. Itu servernya udah
itu name-nya pati.com, terus addressnya udah kelihatan ya. Terus kita ns lookup lagi dengan IP-nya 55.203. Nah itu udah ini ada daerah apa, namanya pati.com. Oke, kita coba dig ya, dig pati.com. Oke, udah juga. Kemudian itu tandanya DNS kita udah berhasil ya. Oke, DNS checklist. Oke teman-teman, karena DNS udah, DSSH udah, DHCP udah, DNS udah, selanjutnya virtualization ini kita taruh di terakhir aja ya. Kita masuk untuk Apache dulu. Ya. Nah, oke. Oke teman-teman, kita masuk ke Apache ya. Nah, paket yang harus kita instalkan adalah web servernya itu kita pakai Apache ya. Sebenarnya kita bisa pakai Nginx, tapi kita juga bisa install pakai Apache 2 ya. Apache. Sorry. Kayaknya di rupanya. Oke, tipe. Sorry teman-teman, tipe. pt-get minie install Apache 2. Oke, kita tunggu. Oke, kita clear dulu. Kita coba config test dulu ya. Apache 2 ctl config test. Oke, oke, ada kesalahan sepertinya. Nah, kita config itu di etc Apache 2 apache.config. Oke, kita scroll ke paling bawah. Nah, kita insert. Kalau udah di paling bawah itu kita tambah name servernya 55203. Sorry teman-teman, ini sebenarnya bukan server name ya, name server ya, tapi itu server name. Sorry, itu salah saya itu ya. Oke, nah kita simpan dulu. Nah, kemudian kita coba config test, sintak oke, kita restart. Habis itu oke, setelah di restart ya, nah kita ganti mode UFW nya, allow nya kita ganti UFW allow in, kita ganti ke Apache full. Oke, kita enter. Oke, udah diupdate. Nah, kita coba untuk ngaksesnya di itu ya, di Chrome ya, atau di browser kesayangan teman-teman. 55.203. Nah, oke.
Nah, ini tandanya Apache kita udah berhasil ya. Udah berhasil Apache-nya. It works gitu. Itu untuk web servernya. Teman-teman bisa silahkan teman-teman mau nambahin lokal database atau PHP MyAdmin atau MySQL, silahkan teman-teman tambahkan. Ini cuma web server doang. Oke, segitu dulu untuk Apache web server ya. Untuk lanjutannya mungkin lain kali ya. Kita clear dulu. Oke, Apache sudah. Sekian dulu video dari saya. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, silahkan di drop di kolom komentar, atau ada materi yang meragukan, silahkan bertanya di kolom komentar. Insyaallah akan saya jawab dengan senang hati. Oke, saya Maripati pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.